Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Betapa saya bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia mengizinkan saya melihat senja di selatan Papua. Saya diingatkan kejadian di Alkitab, Kejadian pasal 1 itu menceritakan bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di ayat 26, 27 sampai 28 itu Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 4 bagaimana menceritakan Adam dan Hawa yang terpengaruh dengan godaan setan dan akhirnya mereka makan buah dan diusir keluar dari taman yang begitu indah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa, keturunan daripada Adam itu melakukan dosa yang semakin berlipat ganda. Terbukti di Kejadian 5 itu Alkitab mencatat bagaimana manusia melakukan kejahatan yang begitu dahsyat. Dan akhirnya di ayat berapa begitu saya lupa, tapi menceritakan atau menuliskan bahwa Allah menyesal menciptakan manusia. Tapi di Kejadian 6 menuliskan seorang pria yaitu Nuh yang berkenan di mata Tuhan, dan akhirnya Nuh dipilih Allah dari semua manusia pada waktu itu, di mana Allah membunuh semua manusia dengan air bah. Dan dalam perjalanan Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari ketiga anak inilah seluruh suku-suku bangsa di seluruh dunia itu ada. Di Kejadian 11 kita lihat bagaimana Tuhan menyebarkan manusia ke seluruh dunia dengan cara Tuhan membuat bahasa, mengacaukan bahasa pada waktu itu, karena pada waktu itu mereka hanya satu bahasa. Dan rencana kejahatan mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Tuhan menginginkan untuk manusia memenuhi bumi, tapi mereka mau tinggal di daerah itu aja, daerah Babel. Dan akhirnya manusia tersebar di seluruh dunia. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang hitam kulit, keriting rambut yang ada di pulau bagian timur belahan dunia ini, itu pun keturunan dari sana. Yang saya mau sampaikan bahwa betapa sangat bersyukur kita sebagai orang yang keriting rambut dan kulit hitam, yang ditaruh oleh Allah di tanah yang sangat kaya dan subur, di mana di atas tanah ini, di belahan timur dunia ini, saya lihat sudah ada begitu banyak suku bangsa yang datang. Tapi sebagian besar yang datang itu mereka datang dengan melihat ciptaan Tuhan, alam yang begitu luar biasa menghasilkan dan menggiurkan, dan banyak yang datang. Dan dari berbagai kalangan,
politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, dan juga pergerakan-pergerakan kemanusiaan yang lain. Saudara-saudara, orang Papua Melanesia yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga ditempatkan di tanah yang begitu kaya dan subur. Satu hal yang dinantikan oleh Tuhan buat kita adalah orang Papua Melanesia harus menyembah Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang Esa, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai kurban menggantikan dosa Adam dan Hawa, supaya melalui Yesus Kristus kita ada layak di hadapan kekudusan Tuhan. Maka Allah Tuhan kita menginginkan supaya orang Papua Melanesia berbalik dan bertobat, hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi juga perkataan-perkataan Tuhan, karakter-karakter Tuhan yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Tuhan menantikan kita balik. Tuhan menantikan kita hidup sesuai dengan karakternya. Karena Tuhan mau kita maksimal, kita orang Papua maksimal, menikmati dan mengusahakan apa yang telah disediakan oleh Dia. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan mau supaya kita juga ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan di akhir zaman. Rencana dan rancangan Tuhan di akhir zaman. Kita tahu bersama bahwa ada satu pintu gerbang kerajaan Allah. Ada satu pintu gerbang yang masih tertutup. Dan pintu itu sudah dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui pintu itu yang sedang tertutup dan akan dibuka dan sedang dipersiapkan untuk dibuka, untuk dilewati oleh Tuhan Rajanya orang Papua Melanesia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Penatua Arius Bisai, saya menyerukan, saya menyampaikan untuk kita semua orang Papua Melanesia untuk membawa diri untuk dipulihkan, berdamai dengan Allah, hidup menuruti perkataan-perkataan Yesus, hidup menuruti Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti pesan Tuhan kepada Yosua, sehingga Yosua dapat membawa bangsa Israel menuju kemaksimalan hidup, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah buat umatnya. Saya percaya bahwa ketika kita memiliki Yesus, hidup menuruti Yesus punya perkataan-perkataan, maka seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi saudara sebangsa dan setanah air, orang Papua Melanesia, Yesus datang. Yesus yang adalah Tuhan kita, Yesus yang adalah Allah kita, Dia hadir. Dia memeteraikan tanah Papua Melanesia 1855 dengan nama Tuhan. Otto dan Gessler menginjak tanah ini. Itu artinya tanah ini telah dimeteraikan bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Marilah kita sembah Dia. Marilah kita puji Dia dengan perilaku karakter kita mengikuti karakter Kristus. Percaya, Anda akan menikmati janji-janji yang Tuhan janjikan, baik di bumi maupun selama-lamanya dengan Dia di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.